Baru-baru ini, terjadi di kota Carmignano di selatan Italia, sebuah patung Bunda Maria berdiri di sebuah alun-alun di kota ditemukan meneteskan air mata berdarah. Dari video yang diambil masyarakat, terlihat adanya cairan berwarna coklat di pipi kanan patung ini yang seolah-olah mengalir dari mata kanan. Meski penonton terus berdatangan, ada juga orang yang penuh keraguan tentang penglihatan seperti itu. Misalnya pemerintah daerah mengatakan akan menyelidiki insiden air mata darah ini dan melihat apakah itu mukjizat atau apakah itu disebabkan oleh cuaca atau itu hanya lelucon. Mungkin sulit menemukan jawaban dengan menggunakan teknologi untuk menemukan kebenaran karena sains tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Dalam sejarah panjang umat manusia, keajaiban semakin sering muncul di hadapan orang-orang. Tetapi orang-orang menjadi skeptis dan tidak mau menghadapi atau menerimanya. Contohnya adalah patung air mata dari Bunda Maria yang telah muncul berkali-kali di seluruh dunia. Pada tahun 2002, kantor berita AFP melaporkan bahwa patung Bunda Maria di rumah seorang wanita paruh baya di Perth, Australia telah meninggalkan tetesan air mata yang harum sejak musim semi. Ratusan orang pergi berziarah ke rumahnya dan menyaksikan pemandangan ajaib Bunda Maria yang menangis. Pada tahun 2003, ratusan orang di Caracas, ibu kota Venezuela, memadati sebuah kapel pada tanggal 25 Maret karena mata patung Bunda Maria di dalamnya berdarah. Pada tanggal 31 Oktober 2005, di sebuah gereja Katolik di kota Ho Chi Minh, Vietnam, ribuan orang melihat patung Bunda Maria menangis dengan mata kepala sendiri. Pada 2016, patung Bunda Maria di Budaka, Florida, meneteskan air mata berdarah. Saat itu ratusan jemaat berbondong-bondong berkunjung dan mengamati dan berbagi keajaiban di media sosial. Seperti diberitakan media, sejak tahun 2000 banyak ditemukan patung dan potret Yesus dan Bunda Maria berlinang air mata bahkan berdarah. Di antara para saksi, ada lebih banyak ilmuwan dan tokoh terkenal lainnya. Sayangnya mereka belum bisa memberikan penjelasan. Karena tidak dapat dibuktikan disebabkan oleh noda buatan manusia atau cuaca yang ekstrim, maka air mata tersebut yang mewujudkan keajaiban. Namun penemuan manusia tentang kebenaran tidak bisa berhenti di sini. Selama berabad-abad, perwujudan para dewa dan Buddha harus memiliki makna yang dalam, sedangkan makna mendalam yang disampaikan adalah kebenaran yang ingin diketahui dunia. Buku sejarah Tiongkok kuno Luoyang Qialanqi benar-benar mencatat sebuah cerita tentang patung Buddha yang menangis 3 kali. Selama dinasti Utara dan Selatan, Raja Wu Mu dari Luoyang, ibu kota dinasti Wei Utara, membangun sebuah kuil dengan patung Buddha besar berukuran lebar 2 kaki dan tinggi 8 kaki di luar kuil. Pada pertengahan Desember tahun ketiga Xiao Cheng 527 Masehi, patung Buddha menunjukkan penglihatan berlinang air mata dan selama 3 hari baru berhenti. Pada bulan April tahun berikutnya, Churong memimpin pasukannya ke Luoyang, membunuh pangeran dan keluarga kerajaan dan pejabat lebih 2.000 orang dan rakyat tewas tak terhitung. Pada bulan Maret tahun kedua Yong'an 529 Masehi, patung Buddha mulai menangis lagi. Pada bulan Mei, Pei Hai Wang Yuanhao memimpin pasukannya ke Luoyang. 2 bulan kemudian, Raja Pei Hai dikalahkan dan 5.000 anak Qianghua yang dipimpinnya menjadi tawanan dan tidak ada yang bisa kembali. Di tahun ketiga Yong'an 530 Masehi, Buddha meneteskan air mata untuk ketiga kalinya. Pada bulan Desember, Chuchao memasuki Luoyang lagi dan menangkap Kaisar Xiao Chuang ke Qinyang Shanxi dan membunuhnya. Tidaklah sulit untuk melihat bahwa Buddha yang agung meneteskan air mata dan memanifestasikan keajaibannya 3 kali, semuanya untuk mengingatkan dunia bahwa bencana akan segera datang. Karena para sang sadar dan Buddha adalah pengasih, mereka tidak ingin melihat manusia menderita bencana dan penderitaan, sehingga mereka akan menunjukkan keajaiban dan penglihatan seperti itu. Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dan ada lebih dari 1 cerita serupa. Bahkan di zaman modern, keajaiban serupa telah terjadi. Terletak di pertemuan 3 sungai di sebelah timur kota Lesan, Provinsi Sichuan, Buddha raksasa Lesan setinggi 71,2 meter dan telah terkenal selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan keagungan patung raksasa, beberapa kali pemandangan Buddha Maitreya tertutup mata dan meneteskan air mata ini bahkan lebih mencengangkan. Periode dari tahun 1958 hingga tahun 1961,
adalah periode kelaparan 3 tahun yang dibuat secara artifisial oleh PKT. Saat itu, sedikitnya 35 juta orang Tionghoa meninggal dunia kelaparan. Di Sichuan saja, 7 juta orang meninggal karena kelaparan, menjadikannya salah satu provinsi dengan lebih banyak kematian akibat kelaparan. Mungkin lesan Giant Buddha tidak tahan menghadapi begitu banyak yang meninggal kelaparan di sungai. Jadi suatu malam di tahun 1962, dia tiba-tiba menutup matanya. Foto-foto Buddha dengan mata tertutup masih disimpan di aula pameran lesan. Pada tahun 1963, Buddha menutup matanya lagi dan menangis dalam hati. Hanya karena ini, PKT berubah dari menciptakan dewa menjadi meluncurkan revolusi kebudayaan, membunuh puluhan juta orang Tiongkok. Hingga Juli tahun 1976, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter terjadi di Tangshan yang memakan ratusan ribu korban jiwa. Pada saat itu, Sang Buddha Agung terlihat marah dan menutup matanya kembali dan menangis. Buddha yang agung ini memejamkan mata dan menangis bukan hanya karena dia tidak tahan melihat kehidupan di tanah Tiongkok hancur, tetapi juga untuk memperingatkan orang-orang bahwa tukang jagal yang membunuh adalah Mao dan organisasi jahat Partai Komunis Tiongkok. Dalam beberapa dekade mendatang, selama roh jahat yang berencana untuk menghancurkan seluruh umat manusia masih berada di pihak yang malang, rakyat Tiongkok dan seluruh dunia akan terus diracuni dan dimutilasi, dan bahkan ketika bencana melanda, mereka akan kehilangan kesempatan untuk selamat sepenuhnya. Partai Komunis Tiongkok sejatinya adalah roh jahat dan kutukan iblis merah. Hari ini, faktanya secara bertahap telah membentuk konsensus di seluruh dunia. Ini hanya karena COVID-19 yang akhirnya digunakan untuk memusnahkan dan menghancurkan manusia, terus-menerus melahap kehidupan manusia dengan sifat mematikannya yang cepat dan tak terkendali. Seperti yang ditunjukkan dalam artikel virus datang adalah melawan Partai Komunis, dan virus ditujukan pada Partai Komunis Tiongkok serta setiap negara, kota, organisasi, dan individu yang terkait erat dengan Partai Komunis Tiongkok dapat menjadi sasaran infeksi selektif oleh virus dan menjadi seorang korban dari PKT yang jahat. Belas kasih dan keagungan Tuhan ada di tempat yang sama. Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari bahaya. Dia harus membiarkan dunia sadar dan menemukan cara yang baik untuk diselamatkan. Padahal sebelum penglihatan Bunda Maria meneteskan air mata darah di Italia, para dewa dan Buddha telah menyiagakan dunia melalui berbagai bencana alam. Tidak heran, sebagian orang merasa bahwa tahun 2020 adalah tahun 10 tulah. Untuk membuat manusia melihat sifat jahat PKT dan menghindari kerugiannya, Tuhan selalu bekerja keras. Dewa dan Buddha terus menunjukkan keajaiban untuk memberitahu dunia bahwa surga memiliki kebajikan untuk hidup dengan baik dan mereka tidak pernah meninggalkan yang tersesat. Pada titik terakhir sejarah, pada momen penting kebenaran yang benar-benar perlu dipahami dunia adalah memilih yang baik, menjauh dari kejahatan, kembali ke akal sehat, dan mendapatkan kembali moralitas. Hanya dengan cara ini kita bisa keluar dari bencana dan bergerak menuju kecemerlangan.